Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dulu pribadi. Satu dulu dipersilakan. Shalom rekan-rekan semuanya. Buat rekan-rekan semua yang ada dimanapun itu, baik di rumah, di tempat kerja, ataupun dimanapun rekan-rekan semuanya, mungkin ada yang lagi sedih, mungkin lagi ada yang lagi ada dalam perasaan senang, lagi vibes positif banget, atau mungkin ada yang lagi mumet sama tugasnya. Eh, Selamat datang dalam ibadah GP kali ini. Sayang banget sih ibadah GP kali ini tuh gak ketemu, gak tatap muka kayak biasanya kita tatap muka ya. Ya pada saat ini mungkin kita ibadah lewat rekaman YouTube doang, tapi kiranya berkat atau firman yang nanti disampaikan selalu diterima oleh teman-teman semua, dimanapun teman-teman lagi berada dan dalam keadaan apapun. Untuk firman kita pada hari ini nanti dibawakan oleh Kanadia sebagai pelayan firmannya. Halo Kanadia. Halo Panji, halo rekan-rekan semua yang ada di rumah. Nah, untuk membuka ibadah kita pada hari ini, mari kita nyanyikan Mars GP. Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Untuk ibadah kita kali ini, supaya ibadah kita lebih khusyuk lagi, mari kita buka ibadah kita pada kali ini untuk menyanyikan pujian pembukaan Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Rekan-rekan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas setiap berkat yang Kau berikan pada kami. Hingga saat ini kami masih menerima dan merasakannya dalam setiap hembusan nafas yang kami hirup. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami dalam ibadah ini, supaya kiranya ibadah yang kami lakukan, ibadah yang kami rayakan, kiranya berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Rekan-rekan, mari kita bacakan Mazmur pujian kita dari Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 1 sampai 8. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam hukumanmu. Sungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Demikian pembacaan Mazmur kali ini. Rekan-rekan, saat ini kita masuk dalam pelayanan firman. Dipersilakan PF. Rekan-rekan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur hari ini kami bisa beribadah ya Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berikanlah hikmat kepada kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dan mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Diamkanlah suara-suara dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan buatlah kami hanya berfokus kepada-Mu saja, dan berkatilah aku yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Rekan-rekan, mari kita berdiri dan membuka Alkitab kita. Yang hari ini pembacaan Alkitabnya diambil dari Zakaria 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan minta tolong Panji untuk membacakan ayat yang ganjil, dan saya akan membacakan ayat Alkitab yang genap. Seruan untuk bertobat. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu
yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan. Demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Pujilah firman Tuhan. Shalom rekan-rekan semuanya, shalom Panji dan rekan-rekan yang ada di rumah tentunya. Aku harap kita semua selalu sehat. Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin dibaca ya di judulnya. Kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan mengenai Kristen tanpa pertobatan atau KTP. Nah, aku mau nanya nih sama Panji. Panji pernah nggak sih dengar Kristen KTP? Pernah nggak? Pernah sih dengar ya, cuma lebih sering dengar Islam KTP. Iya sih, bener. Tapi ngerti nggak maksudnya Kristen KTP ini apa sih gitu? Ya Kristen tapi hidupnya nggak Kristiani seperti itu. Iya, benar. Jadi Kristen KTP itu biasanya merujuk pada orang-orang yang katanya sih Kristen gitu, di KTP-nya Kristen, tapi dia sama sekali nggak menjalankan hidup sebagai umat Kristiani gitu. Nah, kalau di Kristen nih, KTP itu sebenarnya ada kepanjangannya. KTP itu kepanjangannya Kristen tanpa pertobatan. Mungkin teman-teman baru dengar. Nah, kayak yang tadi dia udah dijelaskan ya tadi, Kristen KTP merujuk pada orang-orang yang katanya Kristen gitu, tapi nggak menjalankan. Nah, kayak misalnya nih, pernah nggak punya temen nih Ji, kalau kita ajak ibadah atau pelayanan, dia jawabannya gini, masih muda, nanti aja lah kalau udah tua gitu, ikutan ibadah pelayanan, tobatnya nanti aja kalau udah tua, sekarang mah happy aja dulu, YOLO, you only live once gitu. Jadi nanti aja kalau udah tua, udah mau mati baru tobat. Ada yang kayak gitu nih, pasti ada nih yang kayak gini. Terus atau kayak saya nih, saya pernah ngajak seseorang pelayanan dan jawabannya to the point, aduh enggak deh, itu mah nggak saya banget kayak gitu-gitu, nggak biasa aku kayak gitu-gitu. Ada yang jawab kayak gitu tuh, kaget ya. Terus ada juga nih yang dia nggak aktif di pelayanan, nggak ikutan ibadah gitu rajin-rajin karena memang keluarganya juga nggak aktif di pelayanan, nggak rajin ibadah, mungkin dia ibadahnya pas Natal aja nih. Ada yang kayak gitu. Atau ada yang lebih ekstrim, kalau kita ajakin ibadah atau pelayanan dia marah. Ada yang kayak gitu. Bisa gitu ya? Bisa ya, kayak gitu ada. Nah, sayangnya banyak banget anak muda yang kayak gitu. Sebenarnya banyak faktor kenapa mereka kayak gitu. Di antaranya nih mungkin kayak tadi, kayak tadi saya bilang, faktor keluarganya emang nggak aktif gitu, jadi bukan tipe-tipe yang taat gitu, jadi dia kayak ngerasa asing atau ngerasa segan gitu kalau diajak pelayanan atau ibadah. Atau juga memang faktor lingkungannya mungkin bukan lingkungan Kristen, atau memang pergaulannya kurang baik gitu, pergaulannya buruk. Nah, jadi hal-hal kayak gitu tuh nggak hanya terjadi di abad ke-21 ini, dari zaman dulu, dari zamannya Nabi Zakaria juga udah banyak orang yang kayak gitu. Nah, aku mau membantu teman-teman mengingat, mungkin siapa tahu ada yang lupa tentang Nabi Zakaria ini. Jadi Nabi Zakaria ini hidup satu era dengan Nabi Hagai, di mana mereka hidup di zaman pemerintahan Raja Darius. Nabi Zakaria ini punya karunia yang diberikan Tuhan itu berupa dia bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Nah, terus orang-orang yang hidup di zaman pemerintahan Raja Darius ini adalah keturunan dari orang-orang Babel. Mungkin ingat ya, orang-orang di zaman Babel itu mendirikan
menara yang menjadi simbol keangkuhan dan kesombongan yang akhirnya membuat Allah murka gitu. Nah, oleh karena itu Nabi Zakaria ingin mengajak orang-orang di zamannya itu untuk bertobat dan mendirikan bait Allah. Awalnya mungkin memang susah ya gitu, dia juga mengalami penolakan, tapi akhirnya berkat kegigihan Nabi Zakaria dan juga tentunya pertolongan Tuhan ya, akhirnya dia berhasil membangun bait Allah dan mengajak bangsanya bertobat. Nah gitu kan, jadi zaman dulu juga itu sama gitu, orang-orang juga banyak yang bebal, susah diajak bertobat, beribadah itu banyak yang kayak gitu. Dan ya mengalami penolakan dari zaman dulu juga udah ada gitu. Misalnya kenapa orang-orang menolak sih, kayak tadi kan kamu kayak kaget kok bisa sih ada orang kayak gitu. Nah itu tuh biasanya ada berbagai alasan. Misalnya nih, satu, dia optimis banget bakalan hidup sampai tua. Waduh. Padahal nih sekarang ini kita hahaha ngobrol, 1 menit kemudian bisa aja dipanggil Tuhan kan. Ya, Bisa jadi apa ya, kecelakaan, keselak juga bisa bikin orang mati. ngeri ya. Terus juga bisa jadi serangan jantung atau meninggal saat tidur. Ya. Serem kan ya. Waduh. Jadi kalau misalnya bertobatnya terlambat, nanti gimana, nggak keburu gitu sebetulnya. Bisa kayak gitu. Terus yang kedua, dia optimis banget bakal masuk surga gimana pun cara hidupnya. Soalnya ingat kata Alkitab, katanya keselamatan kita sebagai orang Kristen udah dijamin sama Tuhan Yesus. Jadinya optimis banget tuh. Lupa nih kalau keselamatan tuh bisa hilang kalau misalnya kita nggak menjaga koneksi kita dengan Tuhan Yesus. Itu, dan apalagi kalau kita nggak menaati 10 perintah Allah gitu, bisa aja itu hilang kan gitu. Nah yang ketiga, dia sebenarnya nggak percaya sama Tuhan Yesus. Jadi dia Kristen ya karena orang tuanya atau karena keluarganya. Sebenarnya dia juga nggak percaya sih sama Tuhan Yesus gitu. Jadi warisan gitu agamanya. Agama yang warisan gitu loh katanya tuh. Iya, Nah atau mungkin dia pernah kecewa sama kehidupannya, sama Tuhan gitu. Jadi dia kayak nggak mau percaya lagi sama Tuhan Yesus gitu. Nah jujur ya, dari hal-hal yang saya sebutkan tadi gitu, bohong kalau saya juga nggak pernah kayak gitu. Saya juga ya sering lupa gitu kalau saya bisa mati kapan aja gitu. Terus saya juga lupa gitu kalau misalnya keselamatan saya itu bisa hilang gitu kalau misalnya saya nggak menjaga itu. Dan saya juga pernah lah gitu ya kecewa sama hidup, kecewa sama Tuhan gitu. Makanya khotbah hari ini tuh sebenarnya kayak pedang bermata dua gitu untuk saya, untuk rekan-rekan juga semuanya gitu. Dan kayak ini ya, kayak reminder gitu buat saya. Jadi sebenarnya saya hari ini berbicara seperti ini bukan berarti saya ini nggak berdosa gitu, bukan berarti saya ini suci gitu ya. Saya juga manusia gitu. Semua manusia ini pasti pernah melakukan dosa ya. Nggak terkecuali manusia itu pasti pernah melakukan dosa. Mustahil kalau manusia ini nggak pernah berbuat dosa. Apalagi kita nih anak muda. Bohong lah gitu kalau misalnya nggak pernah terhasut godaan duniawi atau nggak pernah khawatir sama urusan-urusan duniawi sehingga menyampingkan urusan surgawi. Bohong kalau bilang nggak pernah gitu. Nah rekan-rekan, tapi melalui firman Tuhan hari ini saya ingin kita bersama-sama mengingat kalau hidup kita ini milik Tuhan. Setiap detak jantung kita, setiap nafas kita, setiap langkah kaki kita itu adalah semuanya kuasa Allah. Dan ada Roh Kudus yang bekerja untuk menjaga dan membimbing kita. Ya walaupun Roh Kudus ada tapi untuk menjaga dan membimbing kita setiap saat, tapi ada kuasa jahat juga nih, ada godaan-godaan juga yang mengikuti kita terus kan. Nah ini kembali kepada kita. Kita mau membiarkan kuasa Roh Kudus atau kuasa jahat yang mau terus-menerus menguasai kita. Kalau kita mau menuruti kuasa jahat terus-terusan, ya jangan heran nanti kalau saya Tuhan tuh marah dan menghukum kita. Sama kayak di ayat 2 tadi dibilangin, di mana Tuhan murka sama nenek moyangnya orang-orang di zaman Nabi Zakaria dan menghukum mereka. Terus kalau misalnya nih mikirnya, perasaan aku udah nurutin perintah Tuhan, tetap aja kerasa kayak lagi dihukum Tuhan. Terus aja ada cobaan hidup gitu. Pasti ada ya kayak gitu ya. Nah, coba introspeksi diri kamu. Bener nggak udah nurutin perintah Tuhan? Udah belum menjalani perintah-perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan? Jangan aja nih kamu minta-minta terus sama Tuhan, tapi kamunya juga gak naatin perintah Allah gitu. Kayak ibaratnya kita
misalnya ada orang nih nggak deket, tiba-tiba terus dia minta sesuatu, minta pertolongan atau minta apa gitu kan aneh ya, emang kita mau nolongin gitu kalau misalnya ada yang kayak gitu ya mungkin mau nolong ya, cuma kan kayak pasti mikir gitu ya. Kemungkinan akan seperti itu. Atau kalau kamu emang ngerasa udah nurutin perintah Tuhan, coba introspeksi lagi, kamu ikhlas nggak ngelakuin itu, atau kamu pamrih sama Tuhan. Terus atau kalau misalnya kamu ngerasa enggak kok, aku udah ngerti perintah Tuhan, udah ikhlas juga ngelakuin semua, tapi tetap aja hidup aku tuh kayaknya berat banget gitu ya. Nah justru itu, semakin kita merasa hidup kita berat gitu, cobaan hidup kita berat, berarti itu kita harus semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Tuhan itu mau kita lulus dalam setiap perkara gitu, kita setia dalam setiap perkara yang Tuhan berikan gitu, supaya nanti jangan sampai nih misalnya kita gagal nih satu pencobaan gitu, terus kita gagal di pencobaan yang lain, terus akhirnya kita menyesal, seperti yang dikatakan di Pengkhotbah 12. Ayo kita buka ya Pengkhotbah 12. Sebenarnya rekan-rekan bisa baca dari Pengkhotbah 11 nih, ini nasihat untuk pedoman hidup sebenarnya, dan terutama untuk kita pemuda-pemudi. Tapi saya mau highlight sekarang itu di Pengkhotbah 12 ayat 1. Tolong dibacain ya, Ji. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah, tuh. Kan udah diingetin ya di Alkitab nih. Jangan sampai kita lupa sama pencipta kita. Jangan sampai nanti kita menyesal karena nggak ingat sama pencipta kita, dan akhirnya kita hidup dalam kemalangan dan penderitaan. Nanti kita ngeluh nih kalau misalnya udah menderita. Jangan sampai kayak gitu. Karena di masa mudanya aja kita melanggar semua perintah Allah gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah, terus juga ingat nih tadi di Zakaria 1 ayat yang ketiga. Ya, kita baca ya. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Nah gitu, jadi kita harus selalu kembali, apapun cobaan yang kita lalui, terus kembali sama Tuhan gitu teman-teman. Nah terus ayo yuk kita biarkan Roh Kudus aja yang bekerja dalam diri kita gitu. Bangun hubungan mesra dan intim sama Tuhan. Itu Ji. Ngerti nggak nih maksudnya gimana? Boleh nanya nggak Kak? Boleh. Maksudnya kita nih kan tadi kan Kakak bilang kita harus intim sama Tuhan. Maksudnya intim itu gimana ya kayak? Intim tuh sebenarnya merujuk ke ini ya, ke rasa cinta gitu. Sebenarnya gimana pun kita kalau misalnya kita cinta sama orang, gimana pun sengeselinnya, senyebelinnya, pasti kita pengen deket-deket terus kan sama dia, pasti pengen nemuin dia terus gitu. Nah itu yang mau dibilang dalam kalimat ini gitu, mesra dan intim. Kita harus kembali terus kepada Tuhan, terus menumbuhkan rasa cinta kita sama Tuhan gitu. Walaupun hidup kita ngeselin gitu, tapi jangan sampai itu menjauhkan kita dari Tuhan gitu loh. Karena sebenarnya nggak ada yang ngeselin gitu dalam Tuhan, walaupun kita ngerasa hidup kita ngeselin gitu, tapi itu tuh pasti akan ada rencana yang indah di waktu yang tepat gitu Ji. Jadi cukup ya segitu ya. Nah terus selain kita harus membangun hubungan yang lebih mesra dan intim sama Tuhan, kita juga ayo deh percaya dan lebih peka sama Tuhan gitu. Gimana caranya nih peka sama Tuhan tuh? Ayo nih, caranya adalah bangun koneksi terus-terusan sama Tuhan. Jangan sampai putus koneksinya gitu. Saya ingetin lagi ya, jangan pernah lupa sama Tuhan. Tuhan tuh sebenarnya bisa aja kan gitu, lupa sama kita gitu, tapi kenyataannya nggak pernah kan. Makanya kita selalu nerima berkat gitu di dalam hidup kita. Ini masih bisa nafas, masih bisa makan, masih bisa sekolah, masih bisa kuliah, masih bisa kerja, masih punya orang tua, masih punya keluarga, itu semuanya berkat gitu. Itu kita wajib syukur untuk hal itu gitu. Ya, kita harus berterima kasih sama Tuhan untuk semua hal yang kita dapatkan di dunia ini. Dan juga kita harus ini nih kasih feedback gitulah ke Tuhan gitu. Jangan kita minta-minta gitu, tapi kita nggak berterima kasih, nggak kasih apapun gitu sama Tuhan gitu. Nah terus
Gimana sih gitu feedback yang harus kita kasih ke Tuhan tuh caranya gimana gitu. Nah, caranya itu mematuhi 10 perintah Allah. Terus kalau bergaul nih, teman-teman, jalanilah pergaulan yang sehat dan baik. Jangan bergaul sama orang-orang yang kalian tahu lah gitu, itu dapat memberikan pengaruh buruk dan gak sesuai perintah Allah, tapi kalian tetap lakuin gitu. Terus nih teman-teman yang punya pacar atau yang pokoknya pasti nanti punya pacar gitu ya. Itu juga pacarannya tuh yang sehat, itu yang baik gitu. Jangan nanti melanggar 10 perintah Allah lagi nih, misalnya berzina atau apa gitu. Wah. Jangan kayak gitu. Pacaran tuh yang sehat gitu, yang baik gitu kan. Nah, terus jangan lupa beribadah, teman-teman. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa berbagi sama sesama makhluk hidup, mau sama manusia, hewan, tumbuhan, jangan lupa berbagi. Terus juga kita harus melayani Tuhan gimana pun bentuknya gitu, mau jadi pengurus, main musik atau apapun, jangan lupa pelayanan untuk Tuhan. Dan jangan lupa tentunya untuk berdoa dan membaca Alkitab. Alkitab ini tuh bisa menjadi pedoman hidup kita gitu, bagaimana Allah berkuasa untuk diri kita dan bagaimana kita harus bersikap, berpikir, itu semuanya ada di dalam Alkitab, itu pedoman hidup kita sebagai anak Tuhan tentunya. Nah, terakhir, tentu saja tinggalkanlah semua yang tidak sesuai dengan kehendak Allah gitu. Semua yang tidak berkenan dengan Allah tinggalkan. Terus jangan lupa juga minta ampun sama Tuhan gitu. Kalau tahu kita kan manusia pasti berdosa gitu, minta ampun sama Tuhan. Kalau sedang habis ngelakuin dosa, minta ampun sama Tuhan. Itu. Nah, terus kalau misalnya kita punya kekecewaan hidup nih, jangan sampai kita ninggalin Tuhan gitu, karena kekecewaan hidup yang kita alami gitu. Ikhlasin. Kalau kecewa sama hidup tuh ikhlasin. Pasti ada sesuatu yang Tuhan rencanakan yang tentunya baik untuk kita. Ikhlasin aja. Biarkan Tuhan dan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu akan selalu mengarahkan wajahnya kepada kita, membuka tangannya dengan lebar untuk menerima kita. Tuhan pasti mengampuni dosa kita kalau misalnya kita meminta ampun dan mau bertobat. Waktu itu berharga, rekan-rekan, dan merupakan sebuah anugerah. Jangan nyanyain waktu. Jangan pernah menunda pertobatan sampai tua ya, apalagi gitu. Karena kita tuh bisa meninggal kapan aja gitu. Gunakan YOLO tadi itu dengan sebaik mungkin, dengan menjaga kekudusan dan koneksi kita dengan Allah gitu. Sesuai ya, tentunya yang sesuai dengan keinginan Bapak ya. Dan untuk rekan-rekan yang mungkin kayak saya tadi gitu pernah mengalami penolakan ketika mengajak orang berbuat baik, jangan nyerah sih. Kalau pesan saya sih jangan nyerah, tapi juga nggak usah nggak usah maksa gitu. Kalau misalnya kita tahu gitu orang itu berbuat tidak baik, nggak usah maksa gitu untuk kamu jangan kayak gitu, maksa banget gitu ya. Jangan juga menghakimi gitu, biarin aja gitu. Ntar kalau kamu merasa itu salah, ya udah kamu doakan saja orang ini gitu, biar nanti Tuhan yang menyentuh hati orang itu gitu. Jangan, nggak usah lah gitu kita ekstrim gitu ya. Ngajak pertobatan itu Tuhan ya yang akan menyentuh hati dia. Terpujilah nama Tuhan. Sekian firman hari ini. Haleluya, amin. Ya, demikian firman yang tadi dibawakan oleh Kak Nadia tadi ya. Kita jadi diingatkan nih kalau ya kita nggak tahu nih besok atau sedetik ke depan tuh kita bakalan tetap hidup atau enggak. Macam-macam kan orang bisa meninggal. Dan juga menurut aku firman pada kali ini benar-benar perlu banget didengar sama teman-teman GP, mengingat pemuda-pemudi dunia saat ini itu kebanyakan nge-waste timing mereka buat hal-hal yang istilahnya hal-halnya itu semu gitu. Ya perlulah diingatkan melalui khotbah karena dia tadi supaya lebih ngegunain hidupnya semaksimal mungkin. Nah, untuk merespon firman yang tadi karena dia sampaikan, mari kita nyanyikan jawaban umat dari lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh
Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Rekan-rekan, sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan pada hari ini. Oleh karena itu, aku pengen minta bantuan Panji juga untuk berdoa kali ini. Jadi doa ini akan diawali oleh Panji dan akan aku teruskan.
kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang diberikan pada kami. Hingga saat ini kami masih menerimanya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang menjadi tempat tinggal kami, menjadi rumah kami. Kiranya Engkau berkati para pemerintah yang mengatur, terlebih pada saat ini yang saat ini masih ada dalam suasana pandemi. Kiranya Engkau berkati pemerintah kami, pimpin mereka dengan Roh Kudus-Mu agar mereka dapat memimpin negara ini, mengatur segala sesuatu sesuai dengan apa yang Kau rencanakan, sehingga setiap perkembangan yang ada dalam bangsa ini kiranya juga membantu penyataan karya-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu ya Tuhan, terlebih dan terkhususnya bagi GPIB. Kiranya Engkau berkati setiap pelayan, kiranya Engkau berkati setiap pendeta yang melayani dalam gereja-Mu ini, agar kiranya selalu melayani dalam keadaan apapun dan pelayanan yang diberikan kiranya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga datang kepadamu. Kami ingin mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan. Kami menyadari sebagai manusia kami memiliki banyak sekali dosa. Karena itu ya Bapa, kami ingin memohon ampunan-Mu ya Bapa. Tolong biarkanlah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya Bapa. Terutama untuk kami sebagai kaum pemuda. Tuhan, tolong berkatilah dan lindungilah kami agar kami bisa memiliki pergaulan yang sehat ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala pergaulan yang buruk yang dapat menjauhkan kami dengan Engkau ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk setiap anggota Gerakan Pemuda dalam kesehatannya. Di tengah pandemi ini kami mungkin menjadi lebih rawan. Ya Tuhan, tolong lindungilah kami selalu agar kami terhindar dari penyakit apapun, terutama untuk COVID-19 ya Bapak. Tolong lindungilah kami selalu. Dan untuk rekan-rekan yang saat ini sedang sakit, Tuhan tolong jamahlah mereka, pulihkanlah mereka, sembuhkanlah mereka ya Bapak. Kiranya mereka dapat kembali sehat dan beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga ingin berdoa untuk rekan-rekan yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Tolong berikanlah mereka hikmat, kecerdasan, agar mereka dapat berproses dalam pendidikannya dan dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik ya Bapak. Juga untuk rekan-rekan yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolonglah berikan mereka pekerjaan yang terbaik di waktu-Mu yang tepat ya Tuhan. Juga untuk rekan-rekan yang saat ini sedang bekerja, tolong berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan agar kiranya rekan-rekan yang sedang bekerja saat ini dapat terus memuliakan nama-Mu dalam pekerjaannya dan juga memiliki karir yang baik, tentunya untuk memuliakan nama-Mu juga ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk rekan-rekan yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, tolong pertemukanlah mereka dengan jodoh yang seiman, yang baik hati, yang takut akan Engkau ya Tuhan. Berikanlah rekan-rekan Gerakan Pemuda jodoh yang terbaik, yang sesuai dengan waktu-Mu dan di saat yang tepat juga ya Tuhan. Juga untuk Pelkat GP, untuk pengurus GP ya Tuhan, tolong berkatilah setiap pengurus GP. Berikanlah kepada kami hikmat dan biarlah kami menjadi pribadi yang rajin, yang selalu ikhlas untuk melayani-Mu ya Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat janji kami kepada-Mu ya Tuhan, agar kami bisa melayani Engkau dengan sepenuh hati. Juga untuk program-program Gerakan Pemuda, kiranya kami dapat menjalankan setiap program dengan baik ya Tuhan, dan kiranya setiap program yang kami jalankan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan.
Lalu untuk rekan-rekan yang berulang tahun, ya Tuhan, terima kasih Engkau masih menambahkan usia kepada rekan-rekan kami yang berulang tahun dari tanggal 20 Agustus sampai 2 September. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, dan juga biarlah mereka selalu dekat dengan-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi pribadi yang terus menjadi pribadi yang lebih baik ya Tuhan. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami alaskan dalam nama anak-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mendengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rekan-rekan bisa menyalurkan persembahan rekan-rekan melalui rekening Bank Mandiri atas nama GPIB Maranatha Bandung dengan nomor rekening 131,081999981, atau teman-teman bisa menyalurkan persembahan teman-teman melalui GoPay, OVO, link aja GPIB Maranatha Bandung dengan men-scan QR Code yang akan tertera di layar kaca teman-teman. Juga teman-teman bisa menyalurkan persembahan teman-teman melalui kantor gereja GPIB Maranatha Bandung. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa, kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Patuh sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Rekan-rekan, jika tadi kita setelah memberikan persembahan kita, sekarang mari kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di sore malam hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu kembali berkumpul untuk sama-sama beribadah di ibadah gerakan pemuda GPIB Maranatha Bandung. Kami mengucap syukur Tuhan untuk jam ibadah yang boleh selalu Engkau sertai, untuk waktu yang boleh kami sempatkan untuk beribadah Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami. Di malam hari ini juga ya Bapa, kami memberikan sedikit apa yang dapat kami berikan melalui persembahan. Kiranya Tuhan berkenan
menerima persembahan yang kami berikan ini, dan juga Tuhan Engkau yang memberkati persembahan yang kami berikan. Engkau berkati setiap orang yang akan mengelola persembahan ini agar persembahan kami menjadi berkenan di hadapan-Mu dan juga dapat memuliakan nama-Mu, dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa yang jauh dari kata sempurna yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, jumpa lagi dalam Warta Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Maranatha Bandung. Untuk Warta Pelkat yang pertama, ucapan terima kasih kepada Saudari Nadia Antoineta Pinem yang telah memberitakan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, juga bagi rekan-rekan petugas ibadah dan juga rekan-rekan pemuda yang telah ambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun dari tanggal 20 Agustus sampai 2 September. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus selalu menyertai rekan-rekan semua. Free Promote Bisnis di Instagram Gerakan Pemuda masih dibuka bagi teman-teman yang memiliki usaha dalam bidang apapun. Teman-teman bisa langsung DM ke Instagram Gerakan Pemuda @gpmaranatha_bdg. Kegiatan GP di bulan ini masih ada ibadah di 2 minggu ke depan, dan juga ada podcast teduh yang tentunya kita selalu nanti-nantikan di akhir bulan. Selanjutnya, bagi rekan-rekan yang memiliki bakat baik dalam bidang videografer, pemandu pujian, pemain musik yang rindu untuk melayani Tuhan melalui ibadah Gerakan Pemuda, rekan-rekan bisa menghubungi para pengurus atau teman-teman bisa DM langsung ke Instagram Gerakan Pemuda di @gpmaranatha Bandung. Warta yang terakhir, jangan lupa di follow Instagram Gerakan Pemuda @gpmaranatha_bdg, karena semua info kegiatan Gerakan Pemuda selalu update di Instagram Gerakan Pemuda. Dan juga jangan lupa selalu dicek WA grupnya ya teman-teman. Sekian Warta Pelkat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan, kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdiri. Ingatlah rekan-rekan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menaati 10 perintah Allah, dan selalu menjaga koneksi dan kedekatan kita dengan Allah. Jangan lupa kita bisa meninggal kapan aja. Jadi kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan jangan menunda pertobatan, dan apalagi menunggu tua untuk bertobat. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
Rekan-rekan, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur ya Bapa, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah ini. Sekarang kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Tuhan tolong tuntunlah kami selalu, agar kami selalu menjadi pribadi yang dekat denganmu dan terus-menerus menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Tuhan, tolong berkatilah kami dalam segala aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.